kemudian NO atau Dirjen Hukum, dan itu ada sekretaris partai politik. Mungkin Bapak mereka bisa langsung mengisi daftar hadir di depan, kemudian langsung masuk ke dalam ruangan. Silakan, mari. Wah. Nah, dari SK 127 kemudian diubah menjadi 113, dan itu akan segera kami sampaikan di akhir daripada pendaftaran ini, dan supaya semua hal perlu dipersiapkan berdasarkan tahapan tersebut. Mungkin itu dari arahan yang perlu kita sampaikan pada tim atau NO yang membawa berkas dari Bapak berdua tidak akan langsung di KPU. Kemudian seperti biasa akan kita administrasi. Jika ada dokumen yang kurang, maka kita kembalikan untuk memberikan solusi atau mengambil, kemudian bisa didaftarkan kembali seperti itu, dan kemudian kita lakukan selama ini. Seluruh masyarakat Kabupaten Yalimo, Papua menolak keras adanya pemungutan suara jilid 2 yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Yalimo. Hal tersebut ditegaskan masyarakat Yalimo kepada insan pers di Yalimo 10 Desember 2021. Benar-benar terjadi untuk 01. Dengan kami datang ke sini, dibalik daripada itu, yang kasih salah siapa? Kita jadi bingung. Dan waktu itu, mereka sudah menandatangani berita acara dengan selisih suara 47.781 yang menjadi saksi kita semua. Dan tadi sendiri perwakilan Polda Papua atau RI semua menjadi sudah disaksikan bersama. Mengingat dengan itu, kami masyarakat 5 distrik, masyarakat 47.781, kami tegaskan di sini bahwa tidak ada kata pemilihan umum di negeri ini. Sepakat ya tidak? Namanya pemilihan umum tidak ada. Salahnya di mana? Tanggal 29 Mei, tanggal 29 itu MK memutuskan itu hanya secara sepihak, tidak mengikuti sidang para pengacara hukum, dan juga tidak memutuskan berdasarkan selisih suara di lapangan. Betul atau tidak? Nah, ini yang benar-benar terbukti. Dengan dasar ini kami menuntut bahwa oleh penyelenggara boleh mengurus SK pelantikan. Benar? Ini yang kita menantikan. Yalimo orang Jali kita hadirin diri. Yang punya suara kita ada ini. Kita tidak mundur dari kenyataan yang benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, tujuan kami sekarang datang ini, kami siap 24 jam di batang aspal. Tidak, ketika KPU belum keluar, kita 24 jam di batang aspal. Penolakan tersebut menyusul adanya pembukaan pendaftaran dari KPU Kabupaten Yalimo yang berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Desember 2021 dan pelaksanaan pemilihan dijadwalkan pada 26 Januari 2022. Sebagai sekretaris partai PKB, terus ketua saya Partai Gerindra atau sekretaris kedua kedua partai bulan bintang bersama dengan sekretaris bulan bintang. Terima kasih. Jalan 20% kursi dan 25% suara. Jadi minimal 5 kursi yang diperlukan untuk mengusung Bapak Bupati Cakung. Perwakilan masyarakat awam Kabupaten Yalimo menegaskan pemilihan jilid 2 kali ini tidak diterima karena sejak pemilihan umum pada tanggal 9 Desember 2020 lalu dan pemungutan suara ulang jilid 1, RDW John Willil tetap memenangkan pemilihan di Kabupaten Yalimo. Mungkin menurut saya itu pemilihan yang terakhir yang ketiga ini kami tidak terima oleh karena kami mengingat kembali pemilihan yang dari awal pertama tanggal 9 Desember 2020 itu kami sudah lakukan pemilihan dan hasil yang kami peroleh pihak Erjon mendapat 47.810 suara.
dan itu dinyatakan nomor 1 pihak Erjon menang. Lalu pihak kedua Lakius Peon dan Nahum Mabel tidak menerima, sehingga digugat lagi kembali di MK dan diputuskan untuk pemilihan suara ulang PSU di 2 distrik, 21 desa atau kampung di distrik Wilarek, 9 kampung di distrik Apahasili. Ini pun hasil kami dapat juga 47.781. Jadi kami dibandingkan suara pertama dengan kedua itu tidak jauh beda. Kemenangan tetap juga pertama dan kedua. Lalu dari KPU sudah nyatakan bahwa kemenangan itu di Erjon. Sudah tetapkan, sudah di Palu. Setelah penetapan hasil perolehan suara dikirim ke DPR untuk mengesahkan. Sebelum mengesahkan, pihak Lakius dan Nahum sendiri meminta bahwa tidak bisa disahkan. Ralat. Tujuannya untuk mau gugat lagi ke MK. Sampai di MK di sana diputuskan bukan lagi menetapkan hasil pemenang, tetapi pemilihan ulang. Dan kami memang sudah ikuti dalam keputusan MK itu tidak berdasarkan perolehan suara, tidak berdasarkan juga sengketa suara, tidak juga berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang menyangkut perolehan suara. Tetapi MK memutuskan berdasarkan pidana. Tidak tahu pidana itu dari mana. Kami masyarakat, kami tahu RD punya masalah ada pidana, tetapi sudah selesai. Pidana ini kena ada di 2 hukum nasional dengan hukum adat. Dari sisi hukum adat sudah selesai. RD diberikan waktu untuk penahanan di Kapolresta itu 4 bulan. Dan itu sudah selesai. Masalah apa? Sehingga MK juga menerima gugatan dari pihak nomor urut 2 dan diputuskan diskualifikasi. Masalah pidana dengan masalah pemilu kada itu tidak terkait sebenarnya. Sehingga setelah begitu putuskan MK tanggal 29 Juni, itu masyarakat termasuk saya sendiri kami tidak terima karena tidak berdasarkan putusan MK itu perolehan suara dan sengketa suara dan juga ada pelanggaran-pelanggaran kode etik segala macam tidak ada. Dari hanya pidana saja. Ini kami tidak terima sehingga terjadi kebakaran terus pemalangan. Dan di sini alasannya. Dan akhirnya keputusan MK pemilihan ulang itu dilakukan dalam tenggang waktu 120 hari. 120 hari kami tidak menerima waktu itu. Kami melakukan satu aspirasi yang merupakan bertahan dalam perolehan suara yang kedua 47.781. Itu kami masih bertahan sampai sekarang. Dan kami juga melihat bahwa ada beberapa trik yang pihak Nahum melakukan tidak sesuai dengan aturan, banyak melanggar kode etik, sehingga kami punya harapan sekarang itu kami harus pelantikan yang terjadi atas nama RD Dabi Esos dengan John W. William AMD Par. Itulah masyarakat memilih menjadi bupati dan wakil bupati. Jadi tidak ada lagi pemilihan yang sekarang direncanakan dari KPU nanti sampai tanggal 26 Januari. Ini pun menurut kami di luar dari tanggal keputusan MK 120 hari. Itu di luar. Sedangkan keputusan MK 120 hari di dalam itu harus melakukan pemilihan ulang. Tetapi tidak seperti itu. KPU merencanakan jadwal di luar lagi dari keputusan MK. Ya kalau dilaksanakan, ini pun kami tidak berpikir bahwa itu harus dilaksanakan. Karena apa? Itu di luar dari keputusan MK. Ini satu. Yang kedua, pemenangan yang lalu, pemilihan secara umum dengan pemilihan suara ulang, itu sudah menang 2 kali. Jadi kami punya harapan hanya kemenangan itu. Nanti ke depan ini, kalau yang rencanakan untuk pemilihan, untuk siapa lagi dengan dari mana. Masalah RD calon bupati Yalimo, RD Dabi itu masalah pidana, bukan suara. Dan diskualifikasi itu saya pikir kami masyarakat memang tidak terima. Dan pemilihan berikut ini kami tidak punya harapan harus jadi dan tidak. Kami tidak punya harapan. Bahkan dari hasil pemilihan itu yang disaksikan seluruh muspida dan para calon, KPU menetapkan pasangan nomor urut 1 RD Dabi John Wilil sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Kami dari milenial 5 distrik di Kabupaten Yalimo yang ada, kami sudah melakukan 2 kali tahapan pemilihan tanggal
9 Desember tahun 2020 dan juga kami melakukan PSU pemilihan ulang pada tanggal 5 Juni tahun 2021 kami sudah mengikuti dan 47.781 dinyatakan sudah terpilih. Bupati terpilih atas nama Pak Erdi Dabi Esos dan Pak John Wewalai Wilil Ampepar dinyatakan sudah terpilih Bupati Kabupaten Yalimo. Dan kami dari milenial akan membantah apa yang disampaikan oleh KPUD daerah bahwa setelah 120 habis kita akan melanjutkan dengan PSU ulang. Kami milenial secara tegas MK bisa mengakui apapun yang sudah terjadi pada tanggal 9 Desember 2020 dan 5 Juni tahun 2001. Menurut masyarakat Kabupaten Yalimo, pemenang pertama pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 lalu adalah pasangan nomor urut 1 Erdi Dabi John Wilil. Lalu digugat sehingga ada PSU dan setelah dilakukan PSU, pasangan Erdi Dabi John Wilil tetap memenangkan pemungutan suara ulang. Kemudian hasil ditetapkan KPU dan ketika diserahkan ke DPRD Kabupaten Yalimo untuk disahkan, tiba-tiba pasangan lawan, Lakius Peo Nahun Mabel, meminta untuk tidak disahkan karena mau digugat di Mahkamah Konstitusi. Ini harapan kami, masyarakat 5 distrik, kami sudah menangkan Erjon dengan suara sebesar 47.781. Itu harapan kami, itu sudah bupati terpilih dan itu KPU sudah sahkan bupati terpilih Erdi Dabi dan John Wilil. Itu sudah sah. MK putuskan jadwal, hari, tanggal, waktu 120 hari. Sisa waktu 4 hari. Sisa waktu 4 hari ini kami tunggu turunkan SK pelantikan Erjon. Jangan terulang lagi PSU. Kalau terulang lagi, Yalimo tambah hancur. Setelah dilakukan gugatan ke MK, ternyata pasangan Lakius Peo Nahun Mabel tidak mempersoalkan sengketa pilkada, namun masalah pidana lain yang dilakukan secara pribadi oleh Erdi Dabi, sehingga didiskualifikasi. Namun masalah pidana sudah diselesaikan secara adat dan secara hukum. Saya dulu menolakkan PSU ulang kembali, itu saya menolakkan. Saya terima SK pelantikan, Erjon saya. Ada SK pelantikan, sudah cukup banyak terhadap baru lebih baik dan selain-lainnya tidak. Ya kan cukup. Ya tinggal di sini tuh pertemuan kami tuh siang malam kita tinggal lama berapa kurang. Kan cukup tinggal di sini duduk siang malam cukup ya pelantikan Andi Erjon. Oleh karena itu masyarakat tidak mengharapkan pemilihan ulang di Kabupaten Yalimo. Karena keputusan yang ditetapkan pada sidang pleno KPUD Kabupaten Yalimo harus dilaksanakan. Seluruh Kabupaten Yalimo itu sudah dimenangkan Pak Erdi Dabi Esos, John Wilil, maka PSU waktu sudah habis, tinggal saya tidak mau kepala MK akan tanggung jawab karena saya sudah dimenang, 2 kali menang. Sekian dan terima kasih. Pertahankan sampai kau pilih, kau mau buat apakah silakan buat. Tapi kami masyarakat 5 distrik, kami kasih dengan hati nurani. Kami kasih dengan hati nurani, jadi suara 47 kami pertahankan. Biar kau mau buat besok, kamu buat ini, kamu buat itu, silakan. Kau pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, silakan kau buat. Tapi kami masyarakat pertahankan, kami punya suara 47.781 kami pertahankan sampai kami mati. Terima kasih. Sesudah putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Juli tahun 2021, PSU tanggal 5, tanggal 9, Erjon menang 2 kali, namun putusan Mahkamah Konstitusi karena yang memenang dikalahkan, maka situasi di Kabupaten Yalimo dari tanggal putusan sampai dengan hari ini pemerintahan tidak berjalan baik. Pemerintahan dilakukan di Kabupaten Jaya Wijaya, yaitu keuangan maupun bank, pemerintahan dilakukan di Jaya Wijaya. Begitu juga kalau DPR dilakukan kegiatan Dewan, akan di provinsi, yaitu di Jayapura.
Harapan saya semoga putusan Mahkamah Konstitusi tim investigasi yang berjalan ini agar pemerintah provinsi atau hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan tanggal 17 Desember namun diputuskan sesuai dengan harapan masyarakat di Kabupaten Yalimo supaya kembali normal. Sebelumnya, Ketua KPU Yalimo, Yehemia Waliangger menyebutkan KPU menindaklanjuti apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Konstitusi. Kait waktu pemungutan suara sudah lewat amar putusan MK, namun KPU Yalimo sudah mendapat arahan dari KPU Pusat bahwa PSU tetap dilaksanakan pada 26 Januari 2022. Sesuai SK 1 tersebut, KPU Yalimo sudah membuka pendaftaran mulai dari tanggal 3 Desember sampai dengan 5. Kemudian 3 hari itu tidak ada bakal pasangan calon. Ya, berdasarkan ketentuan yang ada bahwa KPU Yalimo melakukan perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu itu tanggal 9 sampai dengan tanggal 11. Jadi di hari terakhir tanggal 11 ini ada bakal pasangan calon Bapak Nahok Lembek dan John Willy. Mereka sudah hadir di kantor KPU. Kemudian mereka menyerahkan dokumen dan ada beberapa syarat calon dari Pak Nahok Yare kurang sehingga KPU mengembalikan. Jadi kita hari ini hari terakhir pendaftaran di hari Sabtu tanggal 11 2021 sehingga kita sampai di pukul 24.00. Jadi bakal pasangan calon setelah melengkapi dokumen syarat calon yang kurang, kemudian mereka datang menyerahkan. Tapi dari syarat pencalonan tadi mereka punya dukungan partai politiknya sudah memenuhi 20% kursi, sehingga layak untuk mereka mendaftar. Jadi hanya syarat calon, syarat pribadi yang mendekati bakal pasangan calon dari Bapak Nahok Yare yang kurang sehingga kita kembalikan untuk maaf Bapak Nahok Nekwe. Kemudian mereka lengkapi lalu antar kembali untuk menyerahkan ke KPU. Selanjutnya kita akan ikut di dalam sistem informasi pencalonan Musilom KPU. Kemudian berkaitan dengan waktu sesuai amar putusan serta dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara itu selama 120 hari. Kondisi yang terjadi di Yalimo ini itu sudah menjadi isu nasional. Pemerintahannya tidak berjalan, kemudian anggaran tidak ada sampai dengan waktu ini terlewati. Kemudian baru tanggal 12 Oktober lalu Pemda pemerintah Yalimo menyediakan anggaran untuk pelaksanaan PSU. Jadi anggaran itu dibiayai kepada 3 instansi atau 4 instansi, KPU Yalimo, Bawaslu Yalimo, Polres Yalimo, dan Kodim Jaya. Karena Kodim Jaya itu membawahi wilayah Yalimo. Jadi anggaran itu baru kami tandatangani, kemudian kita menyusun tahapan. Kita langsung berkonsultasi ke KPU RI, kemudian berdasarkan arahan dan karena putusan pemerintah itu wajib kita laksanakan karena ada kondisi yang terjadi di luar kendali KPU, sehingga baru kita bisa menyusun tahapan sampai pelaksanaan pemungutan suara itu pada Januari 26 Januari 2022. Jadi prinsipnya kami tetap melaksanakan atau menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi, namun terkait waktu pelaksanaan pemungutan suara memang melewati amar putusan terkait dengan waktu. Namun kami sudah mendapat arahan dari pimpinan melalui surat KPU terakhir, surat 623 bahwa PSU tetap dilakukan. Pemungutan suara tanggal 26 Januari 2020. Jadi hari ini kalau bakal pasangan calon Pak Nahok dan Pak John sudah terdaftar di KPU, maka hari Senin Pak Nahok harus melakukan pemeriksaan kesehatan di dosis 2. Kalau untuk Bapak John ini karena beliau sudah pasangan calon pada saat tanggal 9 Desember 3 lalu sudah kami verifikasi, ternyata yang bersangkutan memenuhi syarat, sehingga yang bersangkutan tidak lagi menyerahkan dokumennya, terutama berkaitan dengan syarat calon. Kalau untuk syarat pencalonan tadi sudah diserahkan dengan partai politik atau dokumentasinya sudah kami verifikasi, ternyata sudah memenuhi seperti itu. Terima kasih.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo, Habakuk Mabel, menyampaikan siap mengawal hasil keputusan KPUD Kabupaten Yalimo. Bawaslu Kabupaten Yalimo tetap masih memberikan pengawasan dekat kepada KPU terkait putusan Mahkamah Konstitusi 45, dan KPU sudah mengatur jadwal 127 di dalamnya sudah KPU laksanakan tahapan. Bawaslu wajib memberikan pengawasan kepada KPU, dan hari ini merupakan terakhir dan verifikasi pendaftaran pasangan calon, dan Bawaslu sudah memberikan pengawasan. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi 45 ini merupakan putusan wajib yang KPU laksanakan, dan Bawaslu memberikan pengawasan kepada KPU dari sejak tahapan yang KPU laksanakan. Dari Kabupaten Yalimo, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan.